Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ijabah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Seperti yang sudah diumumkan, kita masuki ayat yang kelima surat Yusuf, insyaallah sampai ayat 14, halaman 236. Jemaah rahmatullah, ayat yang kita baca ini masih meneruskan cerita Nabi Yusuf. Awal-awal cerita Nabi Yusuf dimulai dari ayat 4. Ayat itu ya isyaratnya di ayat 3 kan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguh kami menceritakan kepada engkau Muhammad cerita yang paling indah. Jadi cara pandang nih, ini cara pandang mindset ya. Kalau orang duniawi musibah itu dia bilang cerita paling buruk, ya kan? Kayak sekarang nih, Palestina dibombardir, Gaza dihancurkan, itu cerita buruk bagi orang duniawi itu. Tapi bagi orang yang kena Allah Ta'ala itu musibah, itu cerita yang paling indah. Nanti yang paling indah diceritakan pada cucu kita tuh. Ada namanya Gaza dibombardir, di genosida. Sebelumnya banyak genosida yang sudah dilakukan oleh orang kafir, oleh orang Kristen, ya kan? Amerika itu kan Kristen, Inggris itu kan Kristen. Di Irak tuh berapa? Hampir 1 juta. Di Afghanistan periode pertama perang dia lawan Uni Soviet itu kan 1 juta. Ya, setelah itu masuk Amerika tahun 2001 sampai 2021 itu juga hampir 600-700 ribu orang. Aljazair itu kemerdekaan aja yang sekitar 10 tahun perang non-stop itu hampir 10 tahun, itu 1 juta lebih dibunuh oleh Perancis. Libya berapa dibunuh sama Italia. Ya nggak ada orang kafir itu yang nggak berlumuran darah, nggak ada. Bagi orang Eropa ya, di sini sih ada juga orang timur kan berlumuran darah, orang Islam di Ambon, di Poso, di mana-mana ya. Nggak ada. Ya kalau ada orang sekarang mau bela-bela perdamaian, kadang-kadang saya sedih juga lihat ulama ini, kita sekarang saatnya berdamai. Siapa yang mau berdamai? Masalah siapa? Bukan Islam nggak mau berdamai. Maka dalam Islam itu ada teorinya kan. Ada orang kafir musalim, orang kafir atau negeri kafir yang berdamai, ada. Terus sekarang siapa yang mau berdamai? Orang kafir. Semua seperti Rasulullah SAW katakan, takayushiku anta takalaba alaikumul umam. Nanti di akhir zaman kalian dikerubutin oleh bangsa. Umam itu ummah. Maka ada yang menafsirkan itu umamul mutahidah, al-umamul mutahidah, PBB. Yang buat ricu dunia ini kan PBB itu. Kalau bagi Yahudi, orang kafir ya oke-oke aja. Aku orang lain, satu orang bunuh orang lain, baru dia rame itu buat macam-macam gitu kan. Padahal sebab mereka juga. Syiah itu menggenosida umat Islam itu banyak sekali. Ya Iran itu ya 900 tahun hidup dengan Sunni itu. Sampai berdiri negara Daulah Safawiyah, Ismail As-Safawi di Iran itu sekitar tadi, bukan di Iran ya, di sekitar Azerbaijan itu di perbatasan tahun 1501 sampai 1236, hampir 2,5 abad itu dihabisi semua, tinggal 10% sekarang lagi, 15%, ya kan? Azerbaijan itu hampir 100% Syiah. Sekarang taubat mereka setelah dibantu oleh Erdogan 2018 2020 sekian itu taubat mereka kembali ke Sunni, hampir 100% kembali ke Sunni karena mereka dipaksa. Jadi Syiah itu memang lebih licik dari Yahudi, memang lebih licik karena nggak tahu ya. Kalau Yahudi jelas Yahudi kan, walantar angkal Yahud wal Nasr, itu pun banyak juga orang kita yang tertipu kan. Gak sedikit orang kita tertipu oleh Yahudi itu, baik secara langsung pun tidak langsung. Oleh Iran ini kan berbaju Islam, mengklaim cinta Ahlul Bait tapi menghina Ahlul Bait, ya kan? Mana ada boleh Husain syahid lalu kita bunuh diri? Nah di situ penyimpangannya, digiring-giring kita kepada khurafat itu kan.
Kalau mau bunuh diri, ya Rasulullah wafat aja sekalian, ya kan? Nggak boleh dong. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Allah katakan tidak adalah Muhammad itu kecuali rasul dari sekian rasul-rasul yang Allah sudah utus. Kalau dia mati atau terbunuh, lihat kemungkinan Nabi itu mati atau terbunuh. Nabi Zakaria dibunuh oleh Yahudi, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa kalau Allah angkat mati di tangan mereka itu. Inqalabtum ala aqabikum, kalau kalian murtad, membuat acara-acara yang enggak jelas. Lihat 10 Muharram itu di Karbala, di Teheran, di Pakistan, di mana-mana yang mereka udah mayoritas, udah banyak atau banyak jumlahnya. Acara 10 Muharram itu mengerikan. Saya tahu obatnya dari Syiah itu situ. Tahun 87 saya lihat di Pakistan, saya lihat mereka bunuh diri kan. Wah udahlah, enggak lah, ini enggak ada ajaran Islam ini. Jelas ini khurafat ini. Satu dalil dia cukup untuk tidak memahami Iran itu tidak benar gitu. Sejarahnya belum benar. Sampai hari ini masih ada aja orang Islam. Tadi malam saya debat dengan orang kampung saya, grup kampung, masih ada aja nggak percaya bahwa Syiah membantai umat Islam Suriah itu nggak percaya. Bilang beritanya dari mana dulu? Ya susah lah, saya bilang nanti ke sono aja, tanya sama jutaan umat Islam Suriah itu, tanya apa penderitaan kalian setelah 13 tahun ikut campur oleh Iran. Dibuat 1 juta milisi yang dibayar oleh Iran untuk menghabisi al-Sunnah di Suriah. Qadarullah, kalah, khasirat dunia wal akhirah, rugi mereka dunia akhirat ya. Jadi kaum muslimin, kalau kita jangan melihat persis syahwat kita dunia ini, kacau kita, kurang uang kita bilang buruk, ya kan, kurang kesehatan kita bilang buruk, kita nggak menang, kita dihabisi oleh musuh-musuh dibilang kita buruk. Ini enggak, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad cerita yang terbaik. Jadi cerita yang terbaik itu ketika kita berlumuran darah menghadapi musuh-musuh Allah. Itu cerita yang terbaik. Ketika fight, hidup kita di dunia ini tidak hanya ongkang-ongkang kaki, tenang-tenang saja. Enggak, hidup perlu perjuangan. Kayak salah seorang syair Mesir mengatakan, kamu harus tegar hidup ini ya. Kamu harus tegar hidup ini. Karena hidup ini apa? Dua cuma, aqidatun wa jihadu. Akidah dan jihad. Nggak ada hidup istilah orang Islam tuh poya-poya, ongkang kaki, pesta sana sini. Kalau itu ada, berarti ciri-ciri Islam hancur tuh. Jadi dulu cerita, katanya ada cerita saya baca ya, bagaimana cara orang Yahudi untuk menghancurkan khilafah khilafah Utsmaniyah. Itu lama mereka researchnya. Ya, di antara itu yang simpel itu sederhana. Dia pergi ke wilayah khilafah Utsmaniyah, dia lihat ngapain anak mudanya, ngapain. Ditemukanlah anak mudanya, kakak adik berantem. Ditanya, kenapa kalian? Kata kakaknya itu, saya sedih. Tadi kami berlomba menembak, memanah, adik saya menang, saya sedih, nggak terima. Adik kan, dia bilang apa? Wah ini masih jauh, kita belum bisa kita kalahkan mereka ini. Ya, harus kerjain lagi dia dirancun dari dalam dengan cara apa? Pergaulan bebas, narkotika, kerjaan Yahudi itu gitu aja. Kemudian pak klub malam apa dibuat hiburan-hiburan gitu-gitulah. Nah setelah lama diserang dari dalam, pergi lagi nih survei, ketemu pasangan muda-mudi remaja gitu, yang laki nangis terisak-isak. Ditanya kenapa kamu nangis? Dia bilang cincin pacarku jatuh di sungai itu, nggak bisa saya selamatkan, saya sedih. Udah saatnya kita perangin mereka, selesai udah. Ya sekarang coba lihat kan, ya kan, anak muda kita ngapain sekarang? Hancur sudah. Walaupun cerita itu riwayatnya saya cari nggak ketemu, tapi ada benarnya, realitasnya begitu cara Islam. Kalau mau hancurkan Islam itu hancurkan muda-mudinya, putus generasi kan, hancurkan perempuannya, buat perempuannya keluar rumah, minor, kalau perlu pakai sempak, pakai apa, koteka.
Ya kan? Sekarang banyak pakai koteka, nggak ada kalau berenang aja. Ya kan? Pasar itu saya nongkrong nulis itu, waduh pakai celana pendek. Ini celana pendek di rumahnya nggak boleh sebenarnya, apalagi di luar. Aduh. Ya pantaslah umat kita ini jadi korban. Ada berita ini berita digoreng-goreng Syiah itu seakan-akan malaikat penyelamat. Dia bilang apa? Kalau Iran jatuh itu pertahanan Islam terakhir. Kalau barat kita doain cepat jatuh, karena ini sumber masalah di situ. Ya kita doain jatuh Amerika, Inggris, Prancis. Ya kan, bagaimanalah jatuhnya? Kalau Israel insya Allah akan ludes itu, akan ludes janji Rasulullah SAW itu. Sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Rasulullah bohong. Jadi cara pandang, mindset perlu kita rubah. Kenapa? Karena Ramadan itu penuh dengan ujian. Walanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Ini banyak ujian. Lihat ujian jangan mundur. Berarti itu pertanda Allah angkat kita. Sebentar lagi tenang. Saya diskusi dengan grup Arab, teman-teman ulama-ulama itu kan. Kenapa kemenangan ini terlambat? Kenapa bukan terlambat? Belum saatnya. Perbaiki dulu diri kita, umat ini. Akan datang kemenangan itu. In tansurullaha yansurkum. Itu syarat kan, kemenangan itu bersyarat. Kamu fokus nolong agama Allah, bukan fokus bangun gedung-gedung bertingkat-tingkat seperti di Mekah itu. Bukan, itu ciri-ciri orang yang kalah itu. Ciri-ciri orang yang dikuasai oleh orang kafir itu. Jelaslah manajemen hotel di Amerika, di Mekah sendiri Madinah itu orang kafir manajemen hotelnya. Hotel Hilton, Hotel Pullman, Hotel ini itu kan franchise dari orang kafir kan. Yahudi semua yang punya kan. Ada Kentucky, KFC di situ dekat Masjidil Haram. Ya. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, termasuk pribadi kita. Semakin berat, semakin besar ujian kita hadapi, berarti apa? Semakin Allah akan angkat derajat. Tapi wa basyiris sabirin, kita harus sabar dong. Sabar itu kapan ya? Sampai wafat. Sampai kita wafat selesai urusan lah. Mau kita miskin, mau kita terhina di mata manusia, mau kita dijajah, mau kita mendekam di penjara, mau ditembak jidat kita, nah ada masalah itu. Jadi jangan berpikir apa-apa masalah, nggak ada. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini cerita belum ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran cerita from A to Z kecuali hanya ini. Dimulai dari 3 sampai 99. Berarti 98 ayat. Enggak berhenti itu. Kalau kita buat berapa episode itu? Episode dia bermimpi, ya kan? Nanti episode keluarga kakak adiknya yang lain, ibu itu yang buat konspirasi. Episode ketika Nabi Yusuf diambil oleh tukang orang musafir kan, dijual dengan harga yang murah. Siapa yang mau piara nih anak nggak jelas bapaknya nih, kira-kira begitulah kan. Kalau mereka tahu itu nabi ya berebutlah mereka. Nggak tahu mereka itu seorang nabi. Di dalam telaga itu sudah Allah angkat kamu itu nabi. Nanti akan tahu mereka apa yang mereka lakukan itu salah. Wah, gimana nggak tenang Nabi Yusuf walaupun gelap gulita sendiri di dalam sumur. Nggak pernah dia, tolong Pak Gani kirimin gojek sini, kirimin mobil sini, ambulan. Ada kan? Hadapi aja itu skenario Allah itu. Jadi orang yang pintar itu orang yang memahami skenario Allah. Ya kan? Orang yang bodoh itu ingin melawan skenario Allah. Sampailah akhirnya dia menjadi raja. Setelah melalui pergulatan hidup dari kecil sampai remaja sampai dewasa di penjara dan seterusnya sampai jadi raja, sampailah bisa membawa kedua orang tuanya dan 11 saudaranya yang lain ke istana Mesir itu. Disitulah dua orang tuanya diletakkan di kursi kerajaannya, kakak adiknya di sekitar dia.
Disitulah baru dia cerita, oh inilah takwil mimpiku yang puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu itu ternyata. Jadi panjang ya, untuk menikmati ending yang indah itu panjang perjalanan hidupnya. Panjang ceritanya, banyak episodenya harus terlewat. Dan kita nggak tahu itu, hanya Allah yang tahu. Jadi catatlah hidup kita per episode-episode, kita akan menikmati. Dulu kita kecil, lahir miskin, lahir telanjang, lahir miskin, tidak berharta, tidak punya pakaian, bodoh, tidak ada ilmu, kita lahir dalam keadaan lemah. Mana ada orang lahir tiba-tiba bisa main pedal? Nggak ada ya, enggak ya? Ada nggak? Tiba-tiba nyetir mobil. Semua manusia ini, mau George Bush, mau Donald Trump, mau Xi Jinping, mau Vladimir Putin, mau Jokowi, mau Prabowo, mau siapa aja, Netanyahu lahir seperti ini. Lemah, miskin, bodoh. Terus episode berikutnya kita mulai bisa lari, ya kan? Episode berikutnya kita mulai anak-anak. Episode berikutnya kita mulai bocah jadi apa? Jadi remaja dewasa, dewasa tua, dewasa habis dewasa tua begini nih. Ini mayoritas kita udah tua ini. Ya, beberapa orang belum tua nih. Pak Sarip belum tua ya. Kita udah tua ini Pak. 40 ke atas tuh sebenarnya sudah berat itu. Apalagi 60 ke atas. Sudah bau tanah. Mata sudah kabur, kulit sudah kendur, uban sudah bertabur, tidak lama lagi masuk kubur. Itu dihamkan. Ngomong begitu. Coba catat hidup kita episode per episode, akan indah. Orang yang tidak bisa mencatat hidup episode-episode, dia nggak tahu dia apa sih yang dihadapi dunia ini. Kayak ayam aja, nggak tahu dia diternak, kasih makan, habis itu dipotong, digoreng sama KFC, aduh sama apa lagi itu, sabana, sabana. Ya Allah, cobalah renung-renung ya jamaah ya. Saya banyak terinspirasi, saya bisa menulis buku besar saya di sini ini sebenarnya nih. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika fi hadzal Qur'an. Kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an. Jadi sebutkan cerita dalam Al-Qur'an. Wa in kunta min qabli la minal ghafilin. Bahwa kamu sebelumnya Muhammad enggak tahu itu dan enggak ngeh. Ghafilin di sini enggak ngeh ya. Ada cerita seorang nabi yang dari kecil itu sudah menderita, tapi akan diangkat jadi raja. Ya kan? Makanya nabi yang menguasai dunia akhirat itu cuma cuma 4. Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selain itu nggak ada. Nabi Nuh sudah 50 tahun diuber-uber sampai buat kapal. Ya kan? Kalau dihitung dunia, mana dunianya? Tapi selamat. Nah, kita mau cari hak selamat, cari dunia. Maka Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Ya Muhammad, Allah yukriku alaikas salam. Muhammad, Allah sampaikan salam padamu. Oh, Muhammad, Allah sampaikan salam pada dia. Sekarang anta nabiyyun wa malikun am nabiyyun wa abdun. Bingung juga Nabi Muhammad kan. Kamu mau jadi nabi dan raja kayak Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kayak Raja Zulkarnain gitu kan? Atau jadi nabi dan seorang hamba? Bingung jawabnya. Lama-lama mikir, diisyarat kalau Jibril kayaknya pilih nabi dan hamba aja deh. Nah, baru dia jawab, Nabiun wa abdun. Saya jadi nabi. Tapi sungguh berpikir Allah kasih dunia, tapi bukan untuk dia. Ya kan, mana ada cerita Nabi miskin, telunta-lunta nggak bisa makan, dalam pengertian karena tidak ada dunia. Tidak makan sering, karena semua harta dikasih kepada umatnya untuk perjuangan. Kalau kita mah perjuangan nomor 100. Yang penting perut kenyang dulu. Yang penting rumah gede dulu. Yang penting mobil mewah dulu, mahal dulu. Yang penting punya banyak rumah, punya banyak mobil. Habis itu mati, semua ditinggal. Kan bodoh namanya. Karena orang pintar itu kan Rasulullah SAW, al-kayyisu bandana bisawa amin ma ba'dal maut. Orang pintar itu yang bisa mengendalikan syahwatnya dan semua potensinya dibawa ke akhirat. Nah itu.
Dia cerita ini, kita bisa lihat apa bermula cerita itu ketika Nabi Yusuf bermimpi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Cerita ini dimulai ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, ya wahai bapakku, saya mimpi tadi malam. Saya melihat ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Ya iyalah, mana ada 2 matahari 2 bulan kan? Di Jawa ini kan tidak boleh 2 matahari ya. Filsafat Jawa kan begitu. Ra'aitum li sajidin. Saya lihat mereka kok sujud pada saya. Kita nggak tahu juga sujudnya kayak apa kan. Nggak usah nanya-nanya itu. Allah nggak cerita itu. Jadi Israel kita kalau nanya-nanya. Apa jawab orang tuanya? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Nabi Yusuf ini banyak saudaranya, ada 12. Di satu ibu tu dia dengan Benyamin, dan ibu yang lain namanya Yahuda. Ya, macam-macam namanya, saya pernah baca itu namanya, banyak nama-nama ya, orang zaman dahulu lah. Nanti mereka fayakidu laka kaidan, melakukan satu tipu daya. Kenapa? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sebenarnya setan bagi manusia musuh nyata. Jadi ternyata sumber malapetaka dunia ini inspiratornya adalah setan. Apalagi di rumah, di keluarga. Ada nggak keluarga berantem? Kakak ada nggak berantem? Banyak, karena waris lah, karena inilah, karena itulah. Ini setan sumbernya tuh. Nah, kalau Nabi Yusuf ini, kalau kamu ceritakan nanti kepada saudara-saudaramu, pasti mereka berpikir kamu ini akan jadi orang terhormat, kan gitu kan? Mereka hasad. Harusnya saudara kita yang orang terhormat, senanglah kita. Tapi Nabi Yakub tahu karakter anak-anaknya. Yang ini hasad, yang ini bagus, ya tahu dia. Jadi ikhwatika itu jamak dari akhun ya. Jadi banyak dari 12-11 saudaramu itu banyak yang berpikiran jorok, tidak bisa menerima kebaikan saudaranya, hasad, benci. Hasad itu artinya apa? Tidak suka saudaranya dapat kebaikan dan dia ingin menghilangkannya. Setan pandai itu. Ya, hati-hati kamu. Dengan alasan apa? Alasan nanti dijelaskan. Setan pun masuk campur. Lalu Allah sebelum ceritakan panjang ini, Allah katakan pada Muhammad, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Enggak. Nabi Yakub cerita pada Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Itu ciri-ciri kamu akan dipilih oleh Rabbmu jadi rasul, jadi orang hebat, pemimpin luar biasa. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah akan ajarkan pada engkau kemampuan menawilkan mimpi. Wa yutimmu ni'matu 'alaik. Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada engkau. Engkau diangkat jadi rasul, dikasih kitab. Wa ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Yaqub yang lain kamu nanti akan jadi raja, kira-kira begitu ya. Kama atamma ala abawayka, sebagaimana Allah telah sempurnakan nikmatnya kepada kedua orang bapakmu, Ibrahim dan Ishak. Jadi Ibrahim, Ishak, Yaqub. Yaqub punya anak namanya Yusuf dan lain-lain kan gitu kan. Ibrahim, ya, Ishak, Yaqub. Ibrahim, Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pelintir-pelintir, orang Nasrani pinter-pinter. Oh, kita kan pun Nabi Ibrahim. Setan, keturunan setan kamu. Allah nggak akui kamu. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Jangan diklaim-klaim kata Allah Ibrahim itu Yahudi Nasrani. Karena Yahudi itu jauh setelah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, apalagi Nasrani. Kenapa? Karena orang yang diakui oleh Allah menjadi penerus Ibrahim itu orang yang bertauhid, bukan orang yang syirik seperti Bani Israel itu. Yahudi dan Nasrani, Yahudi menyebut Allah dengan Uzair, Nasrani menyebut Allah dengan Isa. Trinitasnya, ya, kita harus paham nih, harus jelas nih. Maka jelas Allah katakan inna aulan nasi bi Ibrahim
Ya, lalladzina tabauhu, sunnya orang yang pantas mengklaim pengikut Ibrahim, orang beriman bersama zaman itu. Ya. Wa hadan nabi walladzina amanu ma'ahu, dan ini Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman bersama Rasulullah SAW. Kita kalau beriman dengan tauhid berarti kita nyambung dengan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita juga syirik juga, ngaku melakukan syirik kayak Syiah itu, tidak ada kaitan Mbak Ibrahim, putus hubungan. Bapaknya aja nggak mau, tidak ada kaitannya kan? Tidak ada kaitannya. Anak Nabi Nuh aja nggak mau ikut tauhid, tidak ada kaitannya, putus hubungan. Ya. Nah, jemaah sekalian rahmatullah. Inna rabbaka alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi para nabi itu dapat ilmu dari mana? Dari Allah. Bisa tahu Nabi Yakub itu. Bahkan dia tahu ketika nanti panjang cerita itu, ketika Nabi Yusuf sudah hilang itu, dia tahu dia akan balik lagi. Padahal dia nggak tahu gimana caranya. Habis itu hilang lagi Benyamin anaknya. Sampai-sampai sakit-sakit sedih dia. Anak-anak yang lain marah-marah, kok gara-gara mikirin dua orang itu jadi begitu, kamu sakit katanya. Dia bilang, saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Wa minallahi ma la ta'lamun. Saya tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Jadi kaum muslimin rahimahullah, kalau mau canggih pemikiran kita, tajam analisa kita, pakailah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran. Jangan pakai akal-akal kita, yang menyambung kita. Kita tahunya apa yang lewat depan mata kita itu doang. Nyamuk lewat, apa ini? Nyamuk. Tahu kita, gigit kita, pukul nyamuk. Lalu Allah katakan apa? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fuqaha. Allah tidak malu membuat bercontoh perumpamaan seperti nyamuk, wa ma fuq fama fuq, dan apa yang ada di kepalanya itu radar. Ternyata nyamuk itu jalannya pakai radar. Kapan orang tahu? Sekarang. Dulu diartikan wa ma fuqa itu fama fuq, apa yang lebih di atasnya, lebih besar dari nyamuk. Ternyata bukan itu harus ditemukan. Wa fama fuqa itu apa yang ada di kepalanya. Jadi di kepalanya itu ada radar. Makanya dia tahu tuh, wah ini Pak Sarip, ini Pak Gani. Tahu dia. Padahal kita baru datang situ kan, tiba-tiba tahu dia punya radar. Oh, radar itu kilometer radiusnya untuk mendeteksi. Ya, itu lokasi dia untuk mendeteksi, dia bisa makan. Ya. Jadi kaum muslimin rahimahullah, cobalah analisa diri kita dunia ini dengan Al-Quran, kita akan terang benderang. Tapi kalau analisa simple sederhana kita, roket dari Iran terbang ke Tel Aviv, hebat. Ya soal roket mah terbang, kalau nggak roket namanya. Saya dulu awal 90-an ngisi di Batan di mana-mana itu. Saya cerita kapan Indonesia punya roket. Kita udah coba buat, ya, jatuhnya nggak jelas kemana katanya. Seketawa saya. Jatuhnya nggak jelas. Kenapa, Win? Ya Ustaz, risetnya udah uangnya tipis, disunat-sunat. Jadi kita mau buat apa gitu loh? Bukannya kita nggak mampu. Nah, itulah nasib Indonesia kan, sengaja dibodohin kan. Gitu. Nah, jadi kaum muslimin rahimahullah, kita lihat, kita pandang dunia ini, diri kita ini, bahkan akhirat kita pandang dengan Al-Quran. Ya. Karena Nabi Yakub ini tahu dia bahwa ini berbahaya mimpimu ini, ya kan? Gak apa-apa lah, jangan khawatir. Kamu akan dipilih Allah jadi seorang Rasul. Kamu akan diajarkan ilmu yang orang lain tidak punya. Kenapa diajarkan ilmu takwil mimpi? Coba, kenapa? Kalau apa korelasinya? Apa korelasinya? Terlalu jauh kan? Ini akan menyelamatkan Nabi Yusuf menjadi raja karena bisa menawilkan. Nggak dikasih roket, nggak dikasih teknologi digital sama Allah, medsos, nggak. Karena zaman itu nanti yang akan berkuasa, yang akan menentukan itu adalah orang masih berpikir objektif, walaupun penguasa zalim. Ketika dia dan tukang sihirnya nggak mampu menawilkan mimpi dia, ketika dia melihat ada 7 ekor sapi kurus dimakan 7 ekor sapi yang sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, ada 7 tangkai gandum yang berisi, yang 7 tangkai tidak bingung mereka, ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Tukang sihir nyarah, yang satu-satunya Allah kasih kemampuan Nabi Yusuf. Ternyata
puluhan tahun tuh baru terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, diangkat jadi rasul, bisa menawilkan mimpi. Wa yutimma ni'matu 'alaika, Allah akan sempurnakan padamu nikmatnya. Nikmatnya itu Islam atau agama Allah, wahyu Allah. Wa ala ali Yaqub, kepada semua keluarga Yakub, lihat termasuk yang hasad-hasad tadi itu diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Kama atamma ala abawaika min qabl, sebagaimana dia telah menyempurnakan ke kakek-kakekmu, keturunanmu sebelum kamu, Ibrahim wa Ishak. Baru Nabi Yusuf nggak ketemu Ibrahim dong, ya kan? Ternyata keturunan itu penting. Keturunan baik itu insya Allah melahirkan orang-orang yang baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Bumi yang baik subur akan melahirkan buah-buahan dengan izin Allah yang baik. Tapi yang tandus tidak akan keluar dari bumi itu kecuali pohon-pohon yang kering kerontang yang berbuah pahit. Maka hati-hati milih pasangan anak-anak kita. Sekarang udah gak bicara milih pasangan kita lagi. Ada yang mau lagi? Hah? Kok gak ada yang berani jawab? Belum perang dengan Amerika ya, udah gak berani jawab. Baru perang saudara. Jadi saya sedih. Anak-anak sekarang nurun dari kita. Pergaulan ke teknologi segala macam. Kalau saya diundang-undang pernikahan oleh jamaah ini, maaf ya, itu kan acaranya udah setan aja udah. Sudah lihat, wah pulang-pulang joget-joget, ibu-ibu berjilbab pakai celana ketat, lempar-lempar duit hadiah-hadiah di gedung-gedung. Makan berdiri, tangan kiri, ambil banyak, dibuang, ditaruh begitu aja. Ini semua setan semua kan, mubazir setan, campur aduk setan, joget-joget setan. Di masjid aja belum mereka berani joget-joget, kecuali yang tasawuf sufi itu. Ya Allah, ini menurun, generasi kita menurun. Apakah zaman sekarang lebih susah mencari jodoh yang lebih baik? Enggak juga. Ingat, ada kaidah. Allah kata apa? At-thayyibatu lit-thayyibin. Surah An-Nur. Wanita-wanita yang baik pasti Allah pasangkan dengan laki-laki yang baik. At-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik pasti Allah pasangkan dengan perempuan yang baik. Makanya jaga kebaikan itu dalam diri kita. Nanti akan datang. Allah kirim itu pasangan-pasangan yang pas. Tapi bagaimana aku terbukti juga berbeda dari kita? Itu ujian dari Allah. Itu ujian. Kayak Nabi Nuh, kayak Nabi Lot, ya kan? Kenapa mereka dapat istri yang durhaka, yang khianat, sampai dibuat Allah contoh bagi orang kafir. Wanita-wanita contoh bagi orang kafir adalah dua itu. Imrata Nuhun wa imrata Lut. Istri Nuh dan istri Lut kanata tahta abdaini min ibadina, keduanya di dalam otoritas hamba-hamba kami yang baik. Fakhanatahuma, lalu keduanya berkhianat kepada suaminya Nabi itu. Falam yughniya min Allah syai', dan kedua-duanya enggak bisa sedikit pun melepaskan dari azab Allah walaupun suaminya Nabi. Hati-hati. Apalagi anak kita dibiarin aja milih jodoh seenaknya. Kacau itu. Pasti kacau tuh. Didukung pula lagi dengan biaya puluhan juta, bahkan yang ratusan juta dengan joget-joget begitu. Itu kita sama aja menciptakan tanah yang tandus itu. Tanah yang tandus dan tidak akan melahirkan kecuali pohon yang kering kerontang yang berbuah pahit. La yakhruju illa nakida. Jadi Nabi Yakub ini tahu bapak saya ini kan Ishak. Ishak itu bapaknya adalah Ibrahim. Jadi kakeknya Nabi Yakub itu adalah Ibrahim. Semua alurnya keturunan Nabi, termasuk alur Ismail alaihis salam. Inna rabbaka alimun hakim. Rabbmu, Tuhan penciptamu, kata Nabi Yakub pada Nabi Yusuf, maha mengetahui dan maha. Jadi didoktrinkan pada anak dari kecil, diajar anak dari kecil dengan Allah ya. Kita diajarin anak kecil dengan dunia, mainan banyak, nggak jelas juntrungannya.
Ajak ini, ajak itu, ajak ini, ajarin renang, ajarin bahasa Mandarin, ajarin ini. Ini nggak diajarin aja, sekarang bisa terseret-seret, nggak jelas anak cucu kita, baru diajarin. Ya, ajarin. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Ikuti ajarannya, ikuti kayak apa syariatnya, kamu akan selamat. Lalu Allah jelaskan, laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatul lisailin. Sungguh dalam diri Yusuf dan saudara-saudaranya yang hasad itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang bertanya. Jadi kita harus bertanya, ya enggak? Apa sih cerita Nabi Yusuf ini? Harus bertanya kita. Kok begini rumitnya? Kalau kita lihat kan rumit tuh. Bagi otak digital sekarang kan maunya simple-simple yang gampang-gampang. Enggak semuanya harus simple gampang, harus rumit. Dari rumit kerumitan itulah kita dites apa kita punya pemikiran matang, pemikiran kita atau tidak. Kalau orang nggak apa-apa, nggak mau apa-apa, nggak mau. Sekarang kan itu kan, bapak nggak tahu, bapak nggak mau. Dua bahasa itu, nggak mau, nggak tahu. Nah, ini orang nggak biasa rumit, nggak akan sukses dalam kehidupan. Karena skenario Allah itu rumit. Kayak ini kan rumit kan? Nggak usah jauh-jauh, lihat skenario kita. Saya lahir di kampung, nggak ada listrik, nggak ada jalan. Ke kota itu harus 25 kilo, 20 kilo jalan. Pakai di hutan belantara, banyak harimau, banyak gajah, banyak beruang, banyak macam-macam. Pernah saya dikejar beruang, nyemplung, lari ke sungai, menyelamatkan diri. Sekarang naik pesawat, ke Mekah, ke Jerman, ke Turki. Coba lihat, itu skenario nya panjang itu, ya kan? Tidak ada dari kita, dari siapa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cobalah dicatat episode-episode kehidupan kita. Tahu kita skenario Allah mau digiring kita kemana nih? Oh, dari dulu nggak tahu masjid, tiba-tiba senang masjid. Itu episode yang luar biasa kan? Dari tahu nggak dulu nggak tertarik sama Quran, sekarang jadi tertarik sama itu episode yang atammahu, Allah sempurnakan nikmatnya itu. Yang dianggap orang ke masjid orang biasa-biasa. Orang kita kalau ke istana presiden baru dianggap diundang luar biasa. Enggak, itu mah biasa-biasa aja. Nggak usah kita ke sono. Selama begitu-begitu aja sistemnya, jahil, murakab gitu, zalim begitu. Lebih baik kita menjadi tamu Allah, ya kan? Hari-hari hidup kita habiskan di rumah Allah. Mulia sekali kita, mulia sekali. Orang-orang ngorok tidur atau sudah sepeda goes, atau sudah mobil motornya nyari duit sana sini kan, atau ke pantai, ke gunung. Kita enggak, Allah bertahan di sini. Itu luar biasa tuh nikmatnya. Harus diakui itu, Allah yang melangkahkan kaki kita ke sini baru bisa. Ya kan? Kalau nggak dikasih, hati kita nggak digerakkan, mana bisa kita? Banyak orang lebih sehat dari kita, banyak orang lebih kuat dari kita, banyak orang lebih muda dari kita, banyak orang lebih kaya dari kita, banyak orang lebih berilmu dari kita. Kok nggak bisa? Nah itu kita lihat ya. Kita harus bertanya kepada kisah-kisah unik seperti Nabi Yusuf ini. Di situ banyak ayat-ayat Allah berbicara di situ, dan bisa juga menimpa diri kita. Cuman karena kita nggak sabar, endingnya nggak dapat. Di akhir cerita ini sampaikan Nabi Yusuf itu orang paling sabar. Belasan tahun, berhari-hari, berbulan, mungkin berhari-hari, berpekan-pekan dalam sumur, sabar. Dijual sama orang harga sedikit, dibawa ke istana, sabar. Digoda oleh istri raja yang cantik luar biasa itu, lalu dia menolak, sabar. Karena sabar itu ada sabar dalam ketaatan, ada sabar melawan maksiat, kan itu kan? Sabar. Sampai dimasukkan dalam penjara, sabar. Sampai dia dipilih menjadi penguasa, enggak sombong, sabar. Saudara-saudara yang lain yang tadi konspirasi sama dia dipanggil, dilayanin semua. Makanya terkenallah Nabi Yusuf itu orang yang paling santun. Ketika saudaranya takut, gimana nanti kami dihukum enggak? Enggak, dia bilang, la tasriba alaikum, enggak ada lagi beban, enggak ada lagi kesalahan kalian, saya maafkan sekarang. Wih, kalau kita, ayo masuk penjara, gantung dia, gantung mereka. Gitu kan?
Jadi sabar memang kunci kemenangan. Wa basyiris sabirin. Nah dari sini mulailah. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun idh qalu la Yusuf. Mulai itu timbul pikiran-pikiran buruk mereka. Ternyata berakhir kepada kebaikan kan. Jangan pikirin orang mau berburuk sama kita, jangan pikirin. Harta kita diambil, bisnis kita dihancurkan, harga diri kita direndahkan, nggak usah pikirin. Berarti dia tuh ingin bersaham untuk mengangkat diri kita satu waktu. Bagian dari ujian dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini kelas tinggi nih ngajinya nih. Paham? Jangan pikirkan kejahatan orang pada kita. Karena itu bagian skenario Allah untuk mengangkat diri. Kita udah capek-capek cari duit, bisnis-bisnis, ya ditilep mapatnya. Udah biarin. Kita udah capek-capek menjaga hubungan baik dengan tetangga, dia ngaco deh, fitnah-fitnah kita dia. Dan banyaklah ujian hidup ini, banyaklah. Ingat itu satu kesatuan dengan total cerita kita pada akhirat. Dengan syarat apa? Hadapi dengan semua apa? Qadarullah ma syaa fa'al ma lam yasha ma syaa kan ma lam yasha lam yakun. Sudah takdir Allah, apa yang dikehendaki terjadi, apa yang dikehendaki akan terjadi. Selesai. Mungkin itu caranya Allah angkat derajat kita. Kita mungkin nggak dikasih sakit, nggak dikasih kekurangan harta, bisa aja kan? Ada aja terus rezeki kan? Tapi dikasih sisi lain, dihina orang, dicerca orang, dikerjain orang. Lihat, dikerjain saudara sendiri. Sakit memang kerjaan sendiri itu. Zulmun dawil qurba asyaddu madadatan min waq'atis sihamil muhannadi. Tuh, syairnya Arab itu. Kezaliman karib kerabat itu jauh lebih sakit daripada ditusuk oleh panah beracunnya India. Itu panah dulu yang paling canggih itu dan beracunnya orang India kan? Kan lebih sakit. Pernah enggak dizalimi karib kerabat? Pernah? Pernah enggak? Nah, alhamdulillah jangan deh. Kalau saya udah capek banyak lah. Lebih sakit memang. Mau kita fight ini karib kerabat, keluarga kan, mau kita biarin kurang ajar gitu loh. Zulmun zawil qurba asyaddu madadatan min waq'atis sihamil muhannadi. Kezaliman karib kerabat. Kalau sekarang kezaliman saudara sama muslim ya kan, saudara kita kan kepada kita jauh lebih sakit ketimbang kita dizalimi oleh orang kafir. Mulai mereka merayulah. Wa qalu la Yusuf wa akhu habbu ila abina. Mereka mengatakan, berarti banyak berita kan? Yusuf kok dan saudaranya Benyamin lebih dicintai oleh orang tua kita, bapak kita. Wa nahnu usbah, kita kan satu keturunan. Kok bisa ya? Inna abana la fi dhalalin mubin. Bapak kita ini dalam keadaan tersesat. Enggak objektif ini, enggak zalim ini. Itu kan cara pandang orang hasad itu beda ya. Ingat ya. Apakah pertanyaan saya nih, saya punya anak 13 loh. Lebih banyak daripada Yakub. Yakub 12. Apakah nggak bisa kita ngatur-ngatur hati kita kepada anak ini, lebih senang kepada anak ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena al-qulub baina asba'ir rahman. Hati itu di antara jemarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Dia mutar kemana yang dia inginkan. Biasanya ada sebab. A, B, C, D 1 sampai 13. Demi Allah ya, saya ceritakan. Tidak ada yang sama senang saya pada mereka itu, cinta saya. Tapi siapa yang paling saya senangi? Yang taat, gampang diajak kebaikan, ya kan? Besok habis ngaji di Al-Jabah, dia subuh udah bangun ngantarin, itu senang bener, ya kan? Itu biasa manusiawi. Nah mereka nggak boleh tuh. Nabi Yakub nggak boleh. Cara tidak amati oleh mereka pada anak ini lebih sayang. Tak bisa, ini masalah hati. Maka Nabi SAW beristri banyak dan dia nggak sama cintanya, sayangnya pada istrinya. Dan dia berdoa, Allahumma hadza qasami fi laka fima amliku wa tamlik
Fala talumanna fi ma la amlik wa la amlik wa tamlik. Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan keadilan. Soal nginap, soal harta, seadil. Tapi jangan kau cerca saya, azab saya karena saya tidak bisa melakukannya dan itu hanya milik engkau. Apa itu? Hati. Jadi kalau ada orang bilang syarat ta'addud poligami harus bisa adil hati. Itu dia lebih pintar dari Allah itu. Lebih pintar dari Rasulullah itu. Buat syariat baru itu. Yang adil itu adil masalah materi, tapi bukan 50-50 ya. Berdasarkan ke yang punya anak 7 beda punya anak 1 loh. Yang disamakan pula zalim pula kita. Jadi belajar Islam orang yang benar ya. Yang berdasarkan syahwat hawa nafsu kita dan kebodohan. Belajar dengan nas, dengan dalil yang jelas. Nah ini hasadnya saudara-saudaranya ini. Inna abana lafi dhalalin mubin. Nabinya, bapaknya Nabi kok bilang sesat dari mana? Artinya salah penerapan tidak sesat dalam pengertian kafir, musyrik itu bukan ya. Karena dhalal itu banyak gunanya dalam bahasa Arab. Di sini apa? Bapak kita ini enggak adil dalam menerapkan sistem keluarga. Nah itu. Setan masuk tuh. Uqtulu Yusuf. Bunuh aja dia. Gawat setan ini ternyata ya. Apakah Yusuf yang harus dikorbankan, harus dibunuh? Siapa? Katakanlah bapaknya yang diprotes, bapaknya dong protes dong, Yakub dong protes. Kenapa Yusuf mulai yang anak kecil baru dibunuh? Ini cuma setan nih, pandai ya mutar-mutarin otak kita. Uqtulu Yusuf, bunuh tuh Yusuf. Awitrahuhu ardan, buang dia tempat yang jauh sana. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga tak nampak lagi oleh bapakmu. Jadi bapakmu kehilangan wajah Yusuf, enggak dilihat lagi. Wa takunu ba'di qauman salihin. Nanti setelah itu baru taubat. Ya Allah, ternyata ada kejahatan yang dirancang niatnya habis itu taubat, dan ini banyak di kita. Coba indikator koruptor jahat yang dirancang untuk taubat. Saya dulu pernah kenal awal-awal reformasi, kaya raya di Buncit itu punya gedung. Wah, saya ngantor susah sewa kantornya. Wah, di mana-mana hartanya banyak. Ternyata dia bangun pesantren di Bekasi. Setiap Zulhijjah itu dia korban 9-10 ekor sapi. Itu ini nih. Korupsi aja dulu, nanti kita taubat aja. Beda dong. Kalau korupsi kembaliin duitnya nggak bisa taubat namanya. Kalau mereka jelas nih konsep kejahatannya jelas nih. Bunuh habis itu taubat. Buang habis itu taubat. Jelas kan, karena dosanya tapi nggak bisa juga ya, karena dosa sama Yusuf kan. Kalau dosa sama manusia dibunuh ya dibunuh lagi kan. Coba lihat. Ada setan yang membuat logikanya, kamu korupsi aja, kamu bunuh aja, nanti habis itu kamu. Saya ingat Gus Dur jadinya. Ingat Gus Dur, saya ketika ketahuan sedang dengan seorang wanita di Tanjung Priok itu kan, dilayu-layu dia, nah kita kan nikah aja, enggak, langsung aja, nanti kan dosa, nanti kita taubat aja. Ingat betul saya, ini setan, pandai. Iya kalau sempat taubat, kalau mati sebelum taubat, wassalam. Hati-hati kalau ada inspirasi buruk dengan alasan baik, itu setan. Tidur aja dulu kamu habis sebelum salat isya. Nanti kamu kan tadi kan capek cari rezeki gini-gini. Setan itu. Bablas azan enggak bangun-bangun, azan subuh enggak bangun-bangun. Pernah enggak ngalamin begitu? Saya dulu sering ngalamin begitu. Udah capek berdakwah kan, pulang ke rumah jam 11, jam 12, tidur aja dulu dah. Jam 3 bangun, kagak bangun. Tiba-tiba azan. Ya Allah. Taubat deh habis itu dah. Pokoknya habis isya secapek apapun salat. Nanti dibilang lagi, kan ada hadis nabinya, salat isya boleh ditakhirkan, Pak, lebih bagus ditakhirkan. Nah iya kalau kita bisa bangun, kalau enggak ya setan pakai hadis lagi tuh untuk nipu kita. Iya kan, pakai ayat pula dia nanti lagi. Allah kan mah pengampun, innallaha ghafurur rahim. Habis ya kayak kita dimakan setan kayak sekarang. Qala qailun minhum la taqna, berkata satu di antara mereka, ada seorang berkata, la taqtulu Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf itu. Walqu fi ghayatil jub, lemparkan dia ke
apa nama sumur yang dalam itu. Yaltaqitu ba'du sayyara, kan di sekitar rumah mereka mungkin ada sumur yang tempat lalu lalang orang musafir kan. Nanti akan diambil oleh sebagian orang musafir itu. Sayyara itu yang berjalan. Kayak mobil namanya apa? Sayyara. In kuntum fa'ilin, kalau kalian mau lakukan juga jangan bunuh. Ini nasihat yang teringan aja buruk gitu ya. Nasihat yang terbaik aja buruk. Tadi nasihat atau tadi yang pendapat yang pertama apa? Bunuh kan? Pendapat kedua apa? Jangan. Masih buruk. Lemparkan aja dia ke sumur itu. Nanti juga nggak akan mati di situ. Nanti diambil sama orang yang mengambil air di situ. Lalu mulai melobi bapak-bapak mereka, mensiasat budaya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Wahai bapakku, kenapa kamu tidak percaya kepada kami, tidak merasa aman terhadap Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Kami kan suka ngasih pendapat kepada Yusuf. Jadi orang kalau punya niat buruk ngomong sama kita lain bahasanya. Ini juga saya belajar di pengalaman hidup. Kalau orang udah mulai meyakinkan kita ketemu-ketemu, itu orang pembohong tuh. Ingat dokter, antum banyak ketemu orang kan, orang-orang bisnis kan, ini pengalaman saya juga. Kok tiba-tiba dia apa namanya memuji-muji kita, atau dia ingin meyakinkan kita dengan bahasa-bahasa seperti ini, ya, itu ketahuilah itu dia orang pembohong, penipu itu. Saya banyak kena sama orang seperti itu, ya kan, berjenggot panjang jenggot langsung sini. Jadi tampilan, bahasa. Makanya orang munafik itu kan pandai kan. Nah itu Allah yang ngasih tahu tuh. Allah yang ngasih tahu, hati-hati. Begini-begini, dia akan begini. Kok enggak Rasulullah kejebak. Pandai ngomong. Ya kalau tiba-tiba orang pandai ngomong depan kita, ada maunya, berarti itu ingat. Termasuk pandai ngomongnya untuk lamar anak kita. Ketemu juga belum. Hati-hati itu. Bisa apa namanya itu musang berbulu ayam itu. Arsilhum ma'ana gadan, besok bolehkanlah kami membawa Nabi Yusuf yarta untuk menikmati pemandangan-pemandangan di sekitar kebun kita, kebun orang lain, karena ya wa yal'ab, kami bermain-main, wa inna lahu lahafizun. Kalau dia bersumpah, ada orang bersumpah depan kita, bapak bohong tuh. Sungguh kami akan menjaga dia. Woi, sungguh kami. Orang Nabi aku aja belum ngomong, dia udah. Hati-hati tuh ya orang begitu ya. Saya dulu tahun 91, 92 itikaf di Pol Tangan situ, mungkin antum masih ingat masjid yang dalam itu kan. Ada jamaah Ustaz begini begitu. Kita masih polos lah kan. Ternyata dekat dengan saya itu dijadikan untuk nipu jamaah sama dia. Hilang ratusan juta duit ditipu. Ini kan Ustaz Mendong ngomong gini demi Allah gini. Ternyata banyak juga orang lain kena, bukan jamaah saya aja. Ya kan? Cari-cari kejar-kejar dari Malaysia dia. Hati-hati ya. Bukannya kita nggak percaya kan? Kalau orang yang amanah itu beda, dia mendahulukan profesionalismenya daripada muji-muji kita, daripada meyakinkan kita. Pertama, kena rezeki nggak ketukar, jodoh nggak ketukar. Yang kedua apa? Yang kedua, kita harus profesional dalam bermuamalah kan. Kalau orang terima, alhamdulillah. Kalau enggak masalah. Kalau orang begitu tuh udah ngotot-ngotot, muter-muter muji-muji segala macam. Dijawablah oleh Nabi Yakub, qala inni la yahzununi. Dia berkata, Nabi Yakub berkata, sungguh aku akan sedih antadhabu bi, kalau kalian bawa dia. Wa akhafu ay yakulahu dhi'bu, dan saya khawatir akan dimakan oleh serigala, dan dia kecil, wa antum anhu ghafilun, kalian lalai enggak bisa jaga dia. Nah, dapat ide mereka itu. Lihat. Nasihat yang baik, pikiran yang baik pun dapat ide untuk dirubah jadi kejahatan, ya kan? Makanya, wah kalau gitu Yusuf dibilang aja nanti dimakan
Galak. Darahnya dari mana? Potong aja kambing. Kasih darah. Maka daming kadib, terkenal darah bohong. Kan darah kalau sekarang cek bohong, kan cek kosong, cek bohong. Banyak itu kehidupan ini kita yang mengalami seperti itu, lihat seperti itu. Coba lihat. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Meyakinkan lagi dia. Enggak mungkin lah ya. Kalau dia dimakan oleh serigala, dia kan bagian dari kami juga, saudara kami juga. Wa inna idzal lakhas. Yang rugi kan kami juga. Waduh. Oke, jangan panjang berdebat lah. Orang munafik itu pandai. Penipu itu pandai, lebih pandai dari kita debatnya. Ya. Kalau ada sesuatu proposal atau apa atau kerjasama atau apa dalam dunia ini, khususnya masalah uang nggak usah berdebat. Atau kita pun punya proposal, punya ini nggak usah banyak berdebat. Rezeki nggak akan bertukar. Kalau mau alhamdulillah, kalau nggak akan Allah kasih lain. Itu jalan hidup yang saya alami itu persis kayak ini. Makanya cerita Nabi Yusuf ini waktu saya kecil yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Karena saya baca awal sampai habis, enak ceritanya gitu loh. Ya, menikmati ceritanya, skenario-skenarionya luar biasa gitu. Karena waktu kecil belum tahu macam-macam kan ilmunya kan. Jadi kaum rahmatullah. Makanya wajarlah nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepada engkau Muhammad cerita yang terbaik. Kepada kita juga dong tentunya. Alhamdulillah kita masuk surat Yusuf. Ambil pelajaran dari sini, terapkan dalam kehidupan. Karena keedah dalam hidup itu ada aturan syar'i ABCD yang jelas, ya kan? Al-halal minal haram bayin. Ada aturan sunnatullah yang jelas juga kalau kita pahami. Jadi ada syariat Allah, ada sunnatullah. Ini kan sunnatullah semua. Apakah kalau kita nggak ambil pelajaran di sini kita berdosa? Enggak, karena nggak ada perintah harus kita ambil kan. Nggak akan sama jalan hidup orang antara satu dengan ya. Tapi Allah ceritakan, ambil hikmahnya, ambil pelajaran-pelajarannya. Bisa aja kasus itu menimpa diri kita atau saudara kita, sehingga kita dapat pelajaran. Jauh-jauh hari ada antisipasi. Kayak saya ada banyak 13, ya kan? Bisa aja yang satu yang dua harus cepet tuh lihatnya tuh. Ini apa maunya nih? Ya kan? Harus cepat kita lihatnya. Nauzubillah ya, kita nggak mau dijebak oleh anak kita seperti saudara-saudara menjebak orang tuanya. Yang nama orang tua ini udah tahu nih anaknya akan kacau ini, nggak tega dia menolak mentah-mentah permintaan mereka. Padahal jelas tuh Nabi Yakub tahu dari Allah ini akan jadi masalah, cuma nggak tahu masalahnya apa. Yang dia tahu apa? Timbul masalah akan menyebabkan anaknya terangkat. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Masalah-masalah yang timbul itu akan menyebabkan Allah milih kamu, atau Allah telah pilih kamu harus melewati masalah. Kalau kita lurus-lurus saja nggak lewati masalah, berarti Allah nggak pilih kita. Begitu jawab si rahmatullah. Jadi menarik nih cerita. Kalau kita bisa filmkan ini mantap banget. Ya cerita Quran semua menarik lah, karena Allah yang buat untuk kita pelajari. Jadi ada yang kita pelajari syariat Allah, ada kisah-kisah, cerita-cerita, sejarah ya. Karena ini patokan-patokan hidup, baik individual, keluarga maupun terkait dengan bangsa. Semua nggak akan lepas dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadabbur kita pada subuh hari ini, pagi hari ini, semoga Allah selalu mendekat kita pada Al-Qur'an. Allah tanamkan kecintaan Al-Qur'an dalam diri kita. Allah berikan mampu kita untuk ta'amul. Saya sedang menulis buku sekarang nih, karena buku 1 sudah selesai. Ya, manajemen masjid sudah selesai. Sekarang saya menulis lagi buku, sekarang berproses bercetak. Buku apa? Rahasia berinteraksi dengan Al-Quran. Kita percaya Al-Quran ya kan? Harus banyak dapat ilmunya, banyak jadikan pegangan-pegangan hidupnya. Bagaimana caranya, apa faktor penghambatnya, apa faktor pendukungnya, itu sangat seceritakan tuh. Apa yang kita dapatkan nanti setelah kita berinteraksi Al-Quran, persoalan din agama kita, persoalan dunia kita, persoalan akhirat kita. Ya, insya Allah sedang ditulis sekarang. Demikian kita tutup baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka